Kami bahas bersama Endang Jumali, Konsul Haji KJRI Jeddah, dan Farid Aljawi, Wakil Sekjen Ampuri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Endang dan juga Pak Farid. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Endang dulu. Pak Endang menanggapi bagaimana keputusan Arab Saudi memperbolehkan ibadah umroh kembali, tentunya menjadi angin segar. Tapi untuk kita, untuk Indonesia, mungkin agak sedikit memberatkan ya persyaratan yang harus diterima atau yang harus dijalani oleh jemaah Indonesia ini. Apakah ini kemudian menjadi syarat mutlak atau Indonesia bisa mendapatkan sedikit kelonggaran nantinya, atau mungkin dari KJRI punya pandangan lain seperti apa? Ya baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita bersyukur ya bahwa pemerintah Arab Saudi sudah membuka atau akan membuka umroh kembali di awal 10 Agustus. Ini lebih cepat dari tahun kemarin. Kalau kita lihat tahun kemarin itu kan Oktober baru dimulai. Kemudian jemaah umroh internasional itu di bulan November. Namun lagi-lagi kita harus bisa menyikapi bahwa ini adalah bagian dari pelaksanaan ibadah yang tetap mengedepankan aspek protokol kesehatan. Kalau kita lihat di dalam edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji kepada seluruh travel yang ada di Arab Saudi tertanggal 25 Juli kemarin, ya, bernomor 4038, paling tidak ada 10 poin yang diutarakan di dalam surat edaran tersebut. Salah satunya adalah bagaimana penanganan prokes dalam pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di dalam edaran penerbangan, yaitu General Authority Civil Aviation tertanggal 26 Juli nomor 62593, itu juga menyebutkan bahwa Indonesia masih di-ban, Indonesia masih disuspend, bahwa tidak ada penerbangan atau warga Arab Saudi tidak diperbolehkan ke Arab Saudi secara langsung ataupun dari Indonesia ke Arab Saudi secara langsung. Nah, ini dua hal yang saya kira perlu kita analis bersama, perlu kita diskusikan bersama, bahwa secara prinsip ibadah umroh sudah dibuka, tetapi secara umum Arab Saudi welcome terhadap negara-negara yang tidak ada masalah. Sehingga kita harus bisa mendiskursuskan bahwa ini adalah sebuah upaya Arab Saudi untuk pencegahan COVID itu sendiri. Oke, jadi intinya tapi dengan adanya persyaratan ini kan tidak dilarang, Indonesia tidak dilarang. Namun memang bagi 9 negara termasuk Indonesia ini ada beberapa persyaratan tambahan atau persyaratan ketat lainnya yang harus diikuti. Ya Kak, apakah dengan persyaratan ini kemudian bisa begitu mudah diterima atau dijalankan, atau harus bagaimana, atau harus menunda sedikit lagi sampai nanti betul-betul bisa diberikan kelonggaran? Ya, kalau saya secara pribadi mungkin ya melihatnya bahwa kondisi COVID yang masih belum landai di kita, kemudian juga di Arab Saudi sendiri, ketika seseorang ingin beribadah umroh, perlu dipikirkan ulang ya, ketika kita harus berangkat dengan persyaratan yang begitu ketat misalkan, dan tidak ada direct flight ke Arab Saudi. Ketika kita berbicara harus ke negara ketiga, maka akan ada risiko yang harus kita hadapi. Misalkan costly-nya ya, cost-nya di negara ketiga juga tidak sedikit. Kemudian juga waktu. Kemudian apakah bisa menjamin ketika sudah karantina di negara ketiga itu kita setelah di PCR kembali negatif misalkan. Ini kan juga risiko-risiko yang perlu kita pertimbangkan ketika seseorang akan melaksanakan ibadah umroh di saat sekarang ini. Oke, Pak Farid dari Ampuri, saya minta tanggapan dari Ampuri terkait dengan kebijakan pelonggaran dari Arab Saudi. Pintu umroh sudah dibuka, tapi dengan persyaratan itu tadi mungkin yang paling agak memberatkan untuk jemaah Indonesia. Yang pertama tentunya karantina tambahan ya, 14 hari akan menambah durasi, waktu dan juga kos atau biaya, kemudian vaksinasi. Tanggapannya seperti apa dari Ampuri? Ya, terima kasih. Tentunya kita menyambut baik pemerintah Arab Saudi sudah membuka kembali pelaksanaan umroh lebih awal pada tanggal 10 Agustus atau 1 Muharram. Ini merupakan awal titik terang bagi kami sebagai penyelenggara yang setelah tertidur kurang lebih 1,5 tahun
Namun kita tetap berupaya ya dengan Pak Konjen, dengan Pak Dirjen, dengan Pak Menteri gimana caranya supaya pelaksanaan umroh ini persyaratannya bisa diperlonggar. Tentunya kita juga melihat bahwasannya ya internasional ini melihat Indonesia masih COVID-nya masih tinggi, sehingga masyarakat juga perlu diedukasi agar gimana caranya COVID ini segera mereda dan persyaratan umroh bisa dilonggarkan, dan tentunya larangan terbang direct dari Indonesia ke Arab Saudi itu bisa segera dibuka. Oke, Pak Farid, saya bisa tahu berapa jumlah jemaah umroh yang tertunda atau harus mengalami penundaan selama pandemi ini sampai dengan sekarang? Sejak pandemi hingga sekarang itu jamaah yang tertunda berdasarkan sistem kurang lebih 65.000 jamaah. Tentunya ini PR besar bagi kita dan juga bagi pemerintah. Nah, sudah terlalu lama, 65.000 ini akan kita berangkatkan lagi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, persyaratan yang ketat juga, yang mana di jamaah ini belum tentu semua memenuhi persyaratan, karena salah satunya adalah harus ya di atas 18 tahun dan kesehatannya juga harus bagus. Artinya dengan persyaratan karantina tambahan 14 hari, kemudian vaksinasi itu tadi, Anda agak kurang optimistis ya bahwa ini akan menjadi peluang besar untuk jemaah Indonesia untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Sampai harus menunggu nanti ada pelonggaran. Perlu diketahui bahwasannya untuk haji dan umroh semua teman-teman juga berupaya gimana caranya tetap bisa berangkat. Mungkin tidak semuanya. Kalau misalnya ada harus mampir ke negara ketiga selama 14 hari, mungkin akan dibikinkan paket ya melalui Dubai 14 hari itu, setelah itu umroh. Tentunya jangka waktunya kita itu juga agak lebih lama, makanya ini perlu kita kaji bersama, karena tanggal 10 ini kan waktunya masih lama. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ini pemerintah Saudi akan mengeluarkan peraturan yang terbaru terkait dengan penyelenggaraan umroh nanti. Harapannya seperti itu, dan pemerintah juga terus-menerus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi melalui perwakilan kita, Pak Andang dan kawan-kawan. Terima kasih, yang insya Allah bisa bernegosiasi lagi sehingga kita bisa mengulang kejayaan bahwasanya Indonesia ini negara nomor 2 penyumbang umroh terbesar di dunia begitu. Oke, baik. Pak Endang, kalau dari Ampuri tadi melalui Pak Farid optimistis, artinya masih berharap ada waktu kurang lebih 2 minggu gitu ya, pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi bisa berkomunikasi, bisa bernegosiasi sehingga ada kelonggaran buat jemaah asal Indonesia. Termasuk soal vaksin, apa update yang bisa kita tahu, karena permasalahan vaksinasi ini juga sudah dibahas beberapa bulan yang lalu. Hasil komunikasi perihal persyaratannya yang mana kita tahu dari list vaksin yang diizinkan oleh Arab Saudi untuk bisa langsung masuk hanya AstraZeneca yang kita punya atau yang sudah divaksinasi, tapi kebanyakan memang sudah divaksin Sinovac, yang mana itu tidak masuk, sehingga ini juga menjadi agak sedikit ganjalan, Pak Endang. Bagaimana? Ya, tadi saya sampaikan bahwa memang ada beberapa poin penting yang perlu kita diskusikan bersama, duduk bareng dengan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya adalah vaksin. Kita tahu bahwa Arab Saudi sampai saat ini baru merilis atau mengakui 4 vaksin ya, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Sinovac dan Sinovac, walaupun WHO sudah mengeluarkan emergency using license-nya, tapi Kementerian Kesehatan Arab Saudi belum menstandar atau mengakui terhadap vaksin tersebut. Hal ini menjadi PR kita bersama untuk mencoba berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Dan tentu saya menggarisbawahi bahwa ibadah umroh merupakan suatu kerinduan bagi umat Islam di Indonesia. Itu yakin, dan saya meyakini bahwa semuanya percaya terhadap hal itu. Tapi di lain hal juga kita harus meyakini bahwa kondisi yang sekarang ini betul-betul dalam kondisi yang tidak nyaman bagi kedua negara ataupun bagi seluruh negara di dunia ini. Adanya COVID yang masih belum melandai. Oleh karena itu kami tentu di perwakilan terus berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi bagaimana senantiasa bisa
ada langkah-langkah yang harus kita ambil untuk bisa kembali memberikan sebuah kemudahan untuk para jemaah umroh yang cukup banyak tertunda berangkatannya dari Indonesia. Dan kami dari KJRI sudah melayangkan surat nota diplomatik untuk ketemu dengan Deputi Umroh Kementerian Haji Arab Saudi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada titik terang bagaimana kita bisa bertemu dengan Deputi Umroh untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah umroh ini. Oke, berarti sambil menunggu agar vaksin ini mendapatkan IUL adalah dengan booster itu tadi. Itu juga yang menjadi salah satu bagian upaya solusinya, begitu ya Pandang ya? Oke. Pak Farid, silakan terkait dengan vaksinasi ini juga agak sedikit memberatkan. Mungkin Ampuri juga sudah mencatat dari 65.000 jemaah yang tertunda yang sudah mendapatkan vaksinasi, berapa banyak dan bagaimana persoalan soal vaksinasi ini? Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Mengenai data yang divaksinasi, karena jamaah ini kan mayoritas tidak ada di Jakarta. Saya meyakini bahwasannya 45% bahkan 50% jamaah ini ada di luar Jakarta, di luar daerah tentunya. Nah ini kalau kita melihat sekarang aja masih 10% yang divaksin itu juga belum semuanya. Dan itu menggunakan Sinovac. Apalagi ada tambahan booster yang ketiga, ya, salah satunya dengan Pfizer atau Moderna. Nah ini memang perlu dicarikan solusi bersama. Saya mendengar ada beberapa teman-teman yang sudah mengadakan paket tur ke Amerika beserta vaksinnya. Nah ini juga sekarang kita lagi cari jalan ke sana supaya seandainya bisa pergi ke Amerika terus disuntik Pfizer, apakah bisa langsung masuk ke Arab Saudi. Nah tentunya ini juga menjadi PR bagaimana mereka tidak direct tapi bisa langsung masuk. Namun saya juga melihat dan berharap umroh ke depan ini akan berubah, ya, tidak seperti umroh-umroh yang pernah dilaksanakan pada beberapa waktu lalu. Jadi kita harus menjadikan jamaah ini mandiri, artinya jamaah ini sebagai objek, tidak lagi sebagai objek. Tentu sama-sama kita ketahui bahwasannya orang Indonesia ini memang hobinya dilayani. Nah tentunya besok umroh ini mereka harus melayani dirinya dia sendiri, terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan kepentingannya dia sendiri, mengenai waktu, mengenai hal-hal yang lain, sehingga tidak merugikan orang lain, bahkan bisa menimbulkan permasalahan karena melaksanakan ibadah umroh dengan tidak tertib. Oke, baik. Gitu. Intinya PR-nya memang masih banyak, tapi lagi-lagi kita boleh berharap seperti Pak Farid dan juga jemaah umroh mungkin yang menonton saat ini masih tersisa waktu kurang lebih 2 minggu. Mudah-mudahan ada hasil dari diskusi, dari negosiasi antara pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi sehingga kita bisa mendapatkan kelonggaran dan bisa mendapat kesempatan untuk bisa beribadah umroh ya di Tanah Suci tahun ini. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung dengan CNN. Mungkin Mbak Tiffany, memang saya mendengar di dalam 2 minggu ke depan akan ada berita update karena Saudi selalu memberikan berita update melalui ke perwakilan kita yang ada di sana. Mudah-mudahan beritanya makin kesini makin baik, jamaah bisa berangkat umroh pada waktunya. Amin. Saya juga termasuk yang tersenyum lebar kalau misalnya bisa akhirnya beribadah ke Tanah Suci pada tahun ini. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.